Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dalam podcast Inspirasi bersama saya Eriam Yongsin yang akan menemani teman-teman semua pada perbincangan kali ini. Baik teman-teman, di sebelah saya sudah ada narasumber kita, Bapak Saifuddin SPD AUD. Selamat pagi Bapak Udin. Selamat pagi Bu Erdiana. Boleh disapa dulu teman-teman Pak Udin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, dari Bapak Udin ini merupakan sedikit dari banyak laki-laki yang menjadi guru PAUD ya Pak Udin. Ya. Bagaimana perasaannya Pak Udin? Alhamdulillah senang dan bisa melengkapi karena dalam keluarga pasti ada bapak, ada ibu. Nah kalau di TK cuma ada ibu, bapaknya di mana gitu. Nah saya cuma sebagai pelengkap. Ya, jadi sebagai sosok bapak juga di sekolah untuk anak-anak ya Pak. Ya. Oke. Nah Bapak Udin, boleh nggak nih diceritakan sama teman-teman nih bagaimana kisah awal perjuangan Bapak Udin dulu menjadi kepala sekolah di TKPGRI 2 Cendana? TKPGRI 2 Cendana itu berdiri tahun 2005. Nah dulu saya merintis dengan kakak saya setelah bertahun-tahun ganti tahun. Di tahun 2020 kebetulan saya ada seleksi kepala sekolah di YPL PPGRI. Oh, yang waktu itu kita bareng ya, Pak? Alhamdulillah pas kita mengikuti seleksi di YPL PPGRI dan alhamdulillah kita berdua terpilih menjadi kepala sekolah di TK masing-masing. Oke. Nah, dari Bapak Udin sendiri setelah menjadi kepala sekolah, dulunya berarti guru ya Pak? Iya, dulu. Ada nggak sih tantangan bagi Pak Udin di TKPGRI 2 Cendana ini? Banyak sekali ya, karena sekarang tugasnya sangat banyak, di samping mengkondisikan anak-anak, mengkondisikan guru, juga operator. Nah, operator, juga mengkondisikan lingkungan sekolah, masyarakat juga, orang wali murid juga gitu. Ya pokoknya Bismillah, nah semoga ke depan semakin lebih baik lagi. Berarti sudah banyak perubahan ya yang Bapak Udin lakukan di TKPGRI Cendana 2 ini. Terus sudah sejauh apa sih perubahan yang dilakukan Bapak Udin di TKPGRI 2 Cendana ini? Ya bisa dikatakan dari awal sampai sekarang selama saya menjabat jadi kepala sekolah, perkembangannya ya bisa dikatakan sekitar 80%. Sudah semakin baik semakin ya? Baik. Dari segi bangunan dari atau segi bangunan didik? Juga dari segi pendidikan anak-anak juga, disiplin anak-anak. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui nih, kalau ternyata Bapak Udin itu merupakan kepala sekolah berprestasi. Nah dengar-dengar nih ya Pak Udin, Bapak Udin itu jago menyanyi. Gimana itu Pak Udin? Itu pengalaman, memang pengalaman menyanyi itu hobi dari kecil. Alhamdulillah saya juga dulu menjadi guru TK. Jadi karena di usia taman kanak-kanak, di pendidikan anak usia dini itu kebanyakan menggunakan lagu. Menyanyi gitu kan, karena ternyata menyanyi itu sangat asik, bisa untuk mengobati berbagai penyakit hati, bisa untuk menghibur juga ya Pak Udin? Menghibur gitu, dan untuk menyalurkan bakat juga. Nah dengar-dengar nih ya Pak Udin itu pernah beberapa kali ikut dalam kompetisi menyanyi, terus dapat juara juga ya Pak Udin? Alhamdulillah, dulu sebelum corona setiap tahun pasti diadakan berbagai lomba entertain dalam bidang menyanyi. Biasanya YPLP mengadakan berbagai lomba dalam event HUT PGRI dan Hari Guru. Nah, alhamdulillah pada tahun 2019 saya menjadi
juara 1 tingkat Kabupaten Banjarnegara dalam rangka Hari Ulang Tahun YPL PPGRI dan Hari Guru Nasional. Jadi dapat juara 1. Tepuk tangan teman. Nah, jadi penasaran kan gimana sih merdunia suaranya Pak Paudin? Boleh nggak Pak Paudin kita nyanyi di sini buat menghibur teman-teman juga? Boleh. Oke Pak Arif, musik bisa disiapkan? Ya Pak Udin, biar semangat kita sambil berdiri. Goyang, ayo Pak Arif, mungkin bisa goyang temani saya di sini. Pesona. Oke, pesona. Ini kita pesona Bapak Udin. Kita saksikan bersama. Pesona. Baru kini ku rasakan sentuhan keindahan, siraman cahaya kasih membias dalam hati. Ku terpesona nuansa indah, ku terpesona nada cinta. Kesedihan ku terpesona nuansa indah, ku terpesona nada cinta. Kesedihan ku terpesona nuansa indah, ku terpesona nada cinta. Oke, terima kasih.
Nah, teman-teman, itu tadi suara dari Bapak Udin, ternyata merdu sekali ya. Pak Udin, pinter nyanyi itu dari umur berapa? Kalau saya dari kecil udah Dari kecil. biasa nyanyi, ya di sekolah juga dulu, di SMA juga ikut lomba nyanyi juga. Alhamdulillah kesini semakin berkembang. Tadi di jadi guru TK juga, jadi akhirnya cocok dengan Basic menyanyi. basic menyanyi juga. Kalau dulunya itu kursus-kursus atau belajar sendiri atau ada guru khusus? Kalau itu saya otodidak gitu, cuma menyimak dari lagu-lagu gitu, cuma dihayati, diresapi, kemudian diekspresikan. Lalu Pak Udin, dari kemampuan bakat Pak Udin itu ya, nyanyi, sudah mengikuti kompetisi apa saja sih yang Pak Udin ikuti? Untuk dalam hal menyanyi, sudah di berbagai kompetisi di tingkat guru, dalam rangka hari ulang tahun guru, di tingkat umum juga pernah mengikuti dalam tingkat umum ya, dalam acara-acara event umum. Bahkan dulu di tahun 2014 saya pernah mengikuti audisi KDI di Solo. Keren ya teman-teman. Dapat nominasi nggak ini Pak Udin di KDI? Alhamdulillah waktu di sana cuma sampai ke season 2, karena season 3-nya menunggu hasil dari Jakarta, ternyata nggak langsung dinilai di situ gitu. Jadi ya cuma nggak ada harapan gitu ya. Berarti sempat masuk TV juga ini ya Pak Udin ya, di Alhamdulillah. season 2 ya. KDI tahun 2014 nih teman-teman, tuh tepuk tangan buat Pak Udin. Nah Pak Udin, selain bakat menyanyi, ternyata Pak Udin itu juga katanya pinter mendongeng ya Pak Udin. Aduh, Itu gimana itu Pak Udin? sebenarnya cuma enggak inilah ya, cuma sepintas saja itu. Dulu karena saya yang diberi wewenang oleh kecamatan untuk mengikuti seleksi, dan alhamdulillah saya lolos seleksi dan mewakili ke tingkat kabupaten. Dan di tingkat kabupaten itu pada tahun 2012 saya mengikuti lomba GOP TKI. Alhamdulillah di tingkat kabupaten menjadi juara 1. Nah, kemudian masuk ke tingkat provinsi di GOP TKI, dan saya alhamdulillah menjadi juara harapan 2. Itu tahun 2012. Tahun 2012. Jadi juara mendongeng tingkat provinsi juara 1. Iya, di tingkat provinsi juara harapan 2. Oh, harapan 2, di tingkat kabupaten juara 1. Nah, terus sempat nggak Pak Udin kepikiran untuk menggabungkan bakatnya Pak Udin nih di menyanyi sama mendongeng? Itu kan kayaknya seru loh Pak. Nanti sama anak-anak ketika mendongeng diselingi dengan nyanyi, terus mungkin barangkali nanti kayak teman-teman kayak saya nih contohnya nih pengen mengundang Pak Udin gitu kan ya di sekolah kan, dari mendongengnya terus diselingi juga nyanyi-nyanyi gitu kan asik Pak Udin. Iya. Nah, dulu juga itu saya gabungkan ya dari mendongeng, saya masukkan di situ ada nyanyian juga, pakai musik juga, pakai iringan musik. Gitu. Untuk iringan musiknya itu biasanya Pak Udin sendiri atau pakai musik yang sudah ada, apa ada petugas sendiri yang ngiringin? Kalau musik kita biasanya menyediakan sendiri, mengambil dari musik yang sesuai dengan tema cerita tersebut. Nah, kalau dari Pak Udin sendiri, dari bakat menyanyi ya, yang terutama itu pernah nggak diterapkan di sekolah buat dilatihkan ke anak-anak untuk kegiatan ekstra nyanyi mungkin, supaya kadang kan kalau nggak cuma anak-anak ya, kalau kita orang tua aja kadang kalau ya namanya menyanyi itu
kadang-kadang nggak sesuai sama nadanya mungkin atau sama instrumen musiknya kejar-kejaran mungkin gitu. Ada nggak kegiatan di sekolah yang seperti itu? Untuk kegiatan menyanyi seperti ekstra itu ya, itu kebanyakan di luar TK ya, Di luar TK. karena di TK itu ternyata masih susah ya. Biasanya untuk kegiatan ekstra menyanyi itu saya terapkan di SMP dan SMK. Nah, Tapi pernah jadi pernah. guru menyanyi di SMP Dulu SMK pernah sebelum corona, sebelum corona. masih aktif-aktifnya banyak kegiatan. Dulu pernah mengajar ekstra musik tentang musik di SMP dan SMK, bahkan SD juga. Dulu sampai sehari itu susah nyariin Rame saya. job ya. Dari pagi habis ngajar di TK, langsung pindah ke SD, langsung pindah ke SMP, SMK gitu. Bahkan sampai malam pun di TPQ juga. Berarti kalau di Cendana ini di mana-mana Pak Udin ya. Tapi ternyata setelah tahun 2020 kan corona, nah itu berhenti di situ. Sampai sekarang Sampai belum sekarang jalan masih lagi. vakum, belum Masih belum vakum, masih ini mati lagi. suri ya Pak Udin. Ada rencana nggak nih Pak Udin buat melanjutkan lagi mungin dirintis lagi gitu? Ya insya Allah nanti dengan eh, dengan kemajuan zamannya ya, karena untuk saat-saat ini di bidang mapsi juga yang berkaitan dengan musik juga belum dilaksanakan kembali. Mungkin nggak tahu tahun depan ada kegiatan ini atau belum gitu. Kalau kayaknya kalau sekarang lebih ke LF 2N apa itu kalau yang istilah itu SD SMP itu banyak berarti belum ada yang masuk ke FS2N. FS2N. Ya. Itu belum ada yang ke musik berarti kalau untuk yang jenjang Kemarin ada yang FS2N, tapi kemarin belum secara live. Ternyata virtual. Sudah secara live, tapi cuma hanya peserta yang melihatnya, tidak ada penontonnya. Untuk yang tahun kemarin 2023 masih terbatas untuk umum gitu. Berarti belum buah rasanya. Nah Pak Udin, kalau dari Pak Udin sendiri nih, kan bakatnya nyanyi sudah, bakat mendongeng sudah, terus sudah menularkan, tapi terbatas baru ke SD, SMP, SMA itu pun sebelum pandemi ya. Iya. Nah untuk ke anak-anak TK sendiri, untuk peserta didik, itu kira-kira kedepannya Pak Udin pengen bagaimana? Untuk anak-anak TK itu kan sebenarnya sudah terbiasa ya kita sebelum melakukan kegiatan kita juga mengawalinya dengan menyanyi ya, biar anak-anak semangat, lebih fresh dan menyenangkan gitu. Juga di akhir juga biar anak-anak lebih maksimal, lebih happy dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Untuk yang secara khusus di bidang menyanyi, memang banyak sekali bakat-bakat anak yang perlu kita kembangkan, dan diantaranya menyanyi juga, karena menyanyi itu sesuatu yang sangat menyenangkan dan bisa sebagai pelepas lelah kita. Mengembangkan kemampuan bahasa juga ya Pak? Kalau Iya, mengembangkan bahasa. Terus itu loh Pak Udin, yang namanya menyanyikan nggak semua orang ya bisa merdu gitu, terus bisa peka sama nadanya, musiknya. Nah, ada nggak sih tips-tips tertentu gitu yang bisa mempermudah teman-teman itu kalau nyanyi supaya nggak fals, terus bisa mengikuti nadanya, suaranya juga bisa bulat. Kadang yang namanya suara saya sendiri itu ya Pak cengkeng gitu loh suaranya. Sebenarnya menyanyi itu bisa dilakukan oleh siapapun, ya, tergantung kita pandai-pandai mengolahnya gitu kan. Karena
kita juga harus bisa memahami karakter suara kita, memahami isi lagu, menguasai, menjiwai gitu kan, biar kita lebih nyaman dan lebih santai dalam membawakannya gitu. Ya, di samping itu juga karena pasti ada bakat gitu kan. Kalau sudah ada mempunyai bakat, kita bisa mengembangkan dengan mudah gitu. Kalau dari bakat nih Pak, misalkan nggak punya bakat menyanyi nih, terus ada kemungkinan nggak kalau misalkan dengan berlatih itu suatu saat nantinya akan bisa bernyanyi, walaupun nggak punya bakat gitu? Bisa, asalkan mau berlatih dengan dengan rajin dan memahami apa-apa yang harus dikuasai dalam bidang musik. Kalau Pak Udin sendiri untuk musiknya bisa memainkan sendiri atau enggak? Ada nggak alat musik yang Pak Udin kuasai ketika menyanyi gitu biar diiringi sendiri? Kalau musik yang menggunakan elektronik, Pak Udin belum begitu menguasai. Cuman kalau memakai yang non elektrik, insya Allah bisa. Apa aja nih Pak Udin? Seperti rebana, seruling gitu bisa nggak Pak Udin? Main seruling, angklung. belum begitu menguasai. Berarti rebana, sebetulnya kalau rebana itu malah menarik sekali untuk anak-anak ya Pak Udin. Pernah nggak diajari di sekolahnya anak-anaknya? Pernah, cuman itu masih untuk kalangan sendiri ya. Kalangan sendiri, belum pernah. Belum dipentaskan. Untuk anak. Dan juga dulu pernah saya mengajari anak yang usia 4 tahun dengan ketukan yang sederhana. Dan dulu kita cuma bertiga, saya dengan anak TK saya 2 anak. Dan alhamdulillah sudah berani tampil di tempat umum. Bahkan dulu diundang di acara halal bihalal di Didipora, Kecamatan Banjarnegara. Wah, hebat ya Pak Udin. Nah, ngomong-ngomong tentang ketukan rebana nih Pak, saya itu dulu waktu kecil nih ya, waktu SMP kalau nggak salah dulu itu pernah juga ikut rebana. Dulu itu ada grup di Banjarnegara kan ya. Nah, itu ternyata ketukan rebana itu kan banyak ya. Ada dari rebana yang besar, terus sedang, terus kecil-kecil, terus ada yang kayak ketikung itu juga. Ada ketukan yang memang rumit kayak berginjing istilahnya, itu merasuk golongan satu dah. Itu kalau misalkan di anak-anak kan pastinya kan lebih susah. Nah, terus untuk anak-anak perlu itu ketukan yang lebih mudah. Nah, tapi sampai dengan saat ini nih Pak Udin, saya itu sebetulnya pengen nih, karena di sekolah saya juga ada itu rebana kecil-kecil, pengen saya ajarkan ke anak, tapi saya nggak tahu ketukan untuk anak itu yang macam-macamnya gimana. Itu ada nggak referensi mungkin atau apa link yang bisa buat kita belajar ketukan buat anak-anak, atau Pak Udin mungkin menguasai sendiri, bisa nggak nih kalau misalkan Pak Udin itu keliling ke sekolah kita mungkin yang butuh pengen belajar rebana ya buat anak-anak, nanti Pak Udin diundang nanti melatih anak-anak gitu, memungkinkan nggak kalau seperti itu Pak? Untuk link ketukan-ketukan rebana itu sebenarnya banyak di YouTube, tapi kebetulan saya juga sudah mengaransemen sendiri ya, memakai ketukan-ketukan menyesuaikan lagu gitu. Jadi kita merubah sendiri untuk ketukan. Untuk anak-anak itu saya ambil ketukan yang sangat sederhana agar mudah dalam mengkomposisikannya gitu. Sebenarnya dulu udah pernah dihimbau untuk mengadakan pelatihan rebana, cuman terkendala pandemi, akhirnya digagalkan. Dan apabila sekolah berkenan, insya Allah Pak Udin kalau sempat saya berusaha untuk datang ke yang membutuhkan gitu. Gratis nggak nih Pak Udin? Ini yang paling ditunggu ya teman-teman, bayar nggak nih narasumbernya, pelatihnya? Kalau saya yang penting tidak ada biaya. Kalau saya nggak menarif ya. Seru banget kan teman-teman. Jadi dari
kemampuan Pak Udin menyanyi, mendongeng, sampai dengan alat musik tadi rebana ya. Nah, itu menarik sekali, dan mungkin bagi teman-teman yang punya alat rebana dan ingin mengaplikasikan ke anak-anak di TK masing-masing, boleh komunikasi sama Pak Udin. Pak Udin malah sudah punya aransemen musik ketukan rebana tersendiri ya, yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Nah teman-teman, demikian tadi perbincangan kita bersama Bapak Saifuddin, Bapak Udin ya sapaannya, sebagai Kepala Sekolah TK PGRI 2 Cendana. Nah Pak Udin, sebelum podcast kita tutup hari ini nih, ada nggak kata-kata yang mau disampaikan ke teman-teman mungkin, atau quote? Dipersilakan Pak Udin. Ya, buat teman-teman guru taman kanak-kanak khususnya, mari kita kembangkan bidang musik ke dunia pembelajaran di TK kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan dengan adanya musik, kegiatan pembelajaran di TK lebih kondusif dan menyenangkan. Oke Pak Udin, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Tetap semangat terus ya Pak Udin. Siap. Mudah-mudahan Pak Udin selalu sehat, dan tentunya ilmunya dari Pak Udin kali ini akan sangat bermanfaat untuk kita. Amin, amin. Oke, demikian podcast hari ini. Saya Eryang Yongsin mohon undur diri. Jadilah orang yang selalu punya inspirasi agar bisa menginspirasi. Salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.